Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan kita seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah tuntun kita ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini. Allah masih izinkan diringankan langkah kaki kita ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini. Tidak ada sesuatu kemuliaan akan dititipkan kepada setiap hamba kecuali Allah mengizinkan kemuliaan tersebut ada pada diri hamba tersebut. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang penuh dengan rasa hormat kecuali Allah ingin meninggikan orang tersebut dengan segala bentuk kehormatan. Insya saya mau tanya yang hadir di dalam tempat seperti ini kira-kira senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa sih yang bikin kita senang? Apa yang bikin kita gembira? Masing-masing merasakan ya. Masing-masing yang merasakan apa nikmat dan kebahagiaannya dan kesenangannya. Tapi ada betul-betul yang bikin kita hari ini betul-betul senang dan bahagia. Sebanyak manusia seperti ini, jujur, tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu kejelekan kecuali Allah hujankan kita dengan rahmat. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih, beliau mengatakan barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan malaikat, ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Ada nggak yang lebih bikin kita senang kecuali ampunan dosanya Allah? Bib, emang kita perlu apa ampunan dosa Allah? Betul-betul perlu. Kadang manusia bikin dosa paling sering, tapi minta ampun paling mahal harganya. Kadang orang bikin salah sering, tapi minta maaf susah. Tapi hari ini kita cuman duduk di sini, yang semua mintanya macam-macam, nggak sama permintaannya. Semua yang diminta, masalah dunia, masalah akhirat, semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting hari ini kita mengingat dari sekian banyak nama-nama arwah yang disebut, tidak ada sesuatu yang disebutkan nama manusia kecuali manusia tersebut punya kebaikan di hadapan Allah. Ini hari saya dengar tadi ruahannya yang dibacain kurang lebih 1000 lebih ya, 3000 ini namanya. Bisa kebayang nggak nama segini banyak? Nih biar kita tahu nih, ini biar kita tahu nih, wallahi kita tidur terlelap, tengah malam kita ngorok, tengah malam kita tidur sampai ileran. Tengah malam guru kita pada bangun ngebacain ini nama setiap malam di dalam tahajudnya, meminta kepada Allah agar di kampung semuanya dijauhkan dari bala. Lu cuman amin doang, nggak sadar kita yang bikin dosa, mereka yang nangis sama Allah. Kita yang bikin maksiat, mereka yang mohon ampun kepada Allah. Sampai sekarang ini kampung dijauhkan dari bala. Kenapa? Masih ada tangisan guru-guru kita di tengah malamnya. Ayo bangkit umat Nabi, malu kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang udah kembali kepada Allah senang, selesai masa baktinya di dunia, selesai jabatan apapun yang ada di dunia, saat dia kembali kepada Allah tenang. Apalagi keluarganya ngingat, orang anak-anaknya ngingat. Setiap kali didoain, saya yakin dari sekian banyak nama, 3000 nama, ini keluarga semua pada hadir di sini. Betul apa enggak? Dan saya hakul yakin enggak semuanya keluarga ngingat engkong-engkongnya. Kenapa? Cuman orang yang dipilih.
Kenapa ini kampung tiap tahun bikin rohan gede? Biar kita walaupun 1 tahun sekali mikir. Nih pulang, lihat tuh berdiri di situ, yang mana nama engkongnya. Catat namanya. Al-Fatihain, kirim doa, bib, apa manfaatnya? Ini pernah saya didatengin nih Kiai, masalah rohan begini nih Kiai. Didatengin, ada salah satu jamaah kurang lebih umurnya 70 tahun. Padahal pertanyaannya banyak buat dia, banyak banget pertanyaannya. Tapi yang saya singkat, dia ketok rumah saya, kebetulan saya cuma sendiri Kiai. Saya sendiri, saya diketok rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya kalau di rumah pakai kaos oblong, pakai kain, nggak pakai peci. Saya buka pintu, Waalaikumsalam. Ini orang, begitu ngelihat saya dia bilang, mohon maaf, Habib Rifkinya ada. Lu bisa kebayang nggak? Dia ketok rumah gue, dia cari gue, tapi dia nggak tahu gue siapa. Ternyata saya usut, ternyata dia bukan follower saya. Saya tanya, Bapak silahkan duduk. Mau minum kopi apa mau minum teh? Kebetulan saya nggak ada orang di rumah, saya cuma sendiri. Istri sama anak lagi di Jakarta. Dia bilang, gak usah repot. Saya mau nyajin kopi, mau minum teh, apa mau minum air putih. Gak usah repot-repot. Saya nggak lama. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah dah kalau gitu. Begitu dia duduk langsung aja, gak usah dari awal. Dia tanya, Habib, saya mau tanya. Kurang lebih umurnya hampir 70, entah 70 lah umurnya. Dia bilang, Habib, apa manfaat kalian mendoakan orang yang udah nggak ada? Setiap kali Al-Fatihah, tiap kali nama orang yang meninggal dibacain. Emang kira-kira Al-Fatihahnya nyampe? Saya bilang, Pak, saya jawabnya nggak pakai dalil Kiai. Lah, orang yang ditanya saya, orang saya blow on. Saya jawab, Bapak orang tuanya ada nggak? Udah nggak ada lah. Saya umur udah 70, kalau orang tua saya hidup berapa ratus umurnya? Nah, kebetulan kalau mati mah. Saya bilang, Pak, saya pengen doa, boleh nggak buat orang tua Bapak? Nggak usah. Nggak boleh saya doain. Baik, saya sih bukan doain yang baik-baik Pak. Saya mau minta sama Allah yang jelek-jelek. Ya Allah, hancurkan jasad orang tuanya di alam kubur. Ya Allah, jepit orang tuanya sampai hancur. Ya Allah, siksa orang tuanya di alam kubur. Ya Allah, masukkan orang tuanya ke dalam neraka. Dia jawab, Habib, kenapa doanya begitu? Ngapa? Takut. Ya, doanya jangan begitu. Lah katanya kagak nyampe, ngapain takut? Setiap manusia, maaf, orang soleh jasadnya dipendam. Orang tua kita yang dekat sama Allah, siapapun dia yang dipendam, yang sudah jadi jenazah yang kita lihat, tapi ruhnya masih ada mengingat kita selalu apa yang kita datengin. Kita datang ke ziarahin. Nih saya mau tanya, udah pada ziarah dong? Udah ziarah belum?